Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali bersama aku, Feby, di channel Febiola Tunanetra Official. Udah lama banget ya teman-teman, aku nggak upload video dikarenakan bingung sih mau upload apa, karena sekarang tuh lagi nggak ada aplikasi yang bagus teman-teman. Tapi pada akhirnya aku pada video kali ini akan mereviewkan sebuah aplikasi yang gak tahu ya, ini kalian udah pada tahu atau belum ya. Jadi aplikasi ini bernama aplikasi Nurul. Nah, jadi aplikasi ini fungsinya untuk membantu kita sebagai tunanetra untuk melihat sekitar gitu ya, misalnya mau baca tulisan atau ada apa sih di depan kita gitu. Nah, aplikasi ini sebenarnya mirip seperti ini ya guys, kayak Envision AI atau aplikasi Lookout ya guys, yang dari Google itu, atau aplikasi Salivan Plus, atau sekarang tuh ada Salivan Lite gitu ya teman-teman. Nah, aplikasi ini sejenis itu gitu. Dan yang paling penting, aplikasi ini sudah berbahasa Indonesia. Jadi untuk menu dan juga pembacaan fiturnya sudah berbahasa Indonesia gitu. Jadi kita gak harus setting bahasanya lagi. Dan fitur-fitur yang tersedia juga cukup banyak ya teman-teman gitu. Ya pokoknya nanti kita jelajahi aja ya bersama-sama. Dan aku juga akan mereviewkan beberapa fitur yang aku ketahui, maksudnya cara pakainya gitu guys. Oke, kita langsung aja menuju ke aplikasi Nurulnya. Nah, ini kenapa namanya Nurul, aku juga nggak tahu ya. Kalkulator, kamera, keyboard, Nurul, OneDrive, Nurul. Nah, ini aplikasinya kita buka. Nanti untuk aplikasinya akan aku sisipkan di kolom deskripsi. Nah, itu ada penyambutan katanya halaman utama aktif. Jadi ini tuh semuanya pakai ini ya guys, mesin yang kita gunakan di teks keucapan gitu guys. Jadi misalnya nih kita menyeting di teks keucapan yang ada di talkback itu ya pakai mesin Google Text to Speech. Nah, ini nanti akan Google Text to Speech juga gitu. Dan ini juga nggak ngaruh ya kalau pakai Jisoo guys. Jadi maksudnya text to speech-nya itu bisa berbeda-beda. Misal untuk navigasi kita pakai Vocalizer TTS, sementara untuk pembacaan yang ada di aplikasi Nurul ini pakai Vocalizer yang lain gitu. Asal di Vocalizer di teks keucapan utamanya itu yang di pengaturan sistem teks keucapan kalau di Jisoo. Lalu pengaturan sistem teks keucapannya itu dipilih mesin yang mana yang akan kita pakai di aplikasi Nurul ini. Gitu. Atau kalau di talkback itu ini ya guys, masuk ke setelan text to speech. Oke. Kita langsung saja jajahi menu-menunya. Di sini ada lumayan banyak ya guys. Udah di halaman utama ini ya. Kita berada di halaman utama. Oke, kita geser. Pindah ke mode suara, tombol. Pindah ke mode suara. Ini nanti kita cukup membicarakan aja gitu guys perintahnya. Misalnya nih, bacakan tulisan itu. Apakah ada orang di depan? Nah gitu guys. Jadi ya pakai suara gitu. Pindah ke mode tombol. Nah kalau mode tombol ini ya tombol-tombol seperti biasa gitu. Petunjuk tombol. Nah ini ada petunjuknya juga atau tutorial gitu ya. Dan ini juga udah pakai bahasa Indonesia guys. Bila ada kesulitan, dapat bertanya pada para pembuat Nurul via WhatsApp atau menekan tombol ini, tombol. Nah ini buat ke tim dukungannya ya guys, atau buat bertanya-tanya ke pengembangnya. Coba ya kita ketuk. WhatsApp. Saya menggunakan versi 1.06. Bagaimana cara membuat Nurul membacakan tulisan untuk saya? Kotak edit. Blokir tombol. 62834147. Kembali ke atas tombol. 6283 info kontak. 62 Rina Cel. 62 bisnis lain. Duka 24
tombol. Oke guys, Paksa. nah ini langsung Kembali dibuka tombol. chatnya ya Aplikasi. guys. Kembali Nurul. Kembali aja. Bacakan tulisan itu. Bacakan tulisan itu. Jadi ini fitur kalau misalnya kita ada buku nih mau dibacain, bisa tinggal arahin aja ke tulisannya. Dan ini kayaknya pakai kamera belakang ya guys. Gitu. Membacakan tulisan bahasa Inggris. Bacakan tulisan Inggris itu. Bacakan tulisan Inggris. Ini kalau kita ada tulisan Inggris ya. Tapi aku juga belum nyoba sih karena nggak ada tulisan Inggris guys. Apakah ada orang di depanku? Apakah ada orang? Ini fungsinya jadi kita bisa lihat nih, misalnya ada 2 orang manusia nih di depan kita. Nah, nanti akan disebutkan 2 orang manusia gitu. Atau 2 manusia gitu. Gitu guys. Bisa ada siapa gitu di depan kita. Ini sih cocoknya kalau lagi di mana gitu ya. Kita tuh pengen tahu ada orang nggak biar nggak nabrak gitu guys. Atau kita tuh kayak ngerasa ada orang tapi nggak yakin mau jalan tapi kok bingung gitu, nanti takut nabrak. Nah boleh tuh, bisa. Pintu, jendela, anak tangga, galon, colokan listrik, LPG 3 kg. Apakah ada pintu di depan? Apakah ada pintu di depanku? Nah ini belum terlalu paham juga sih guys. Menyebutkan benda. Benda ini benda apa yang ada di depan kita gitu. Menampilkan daftar benda. Tampilkan daftar benda. Menampilkan daftar benda. Ya ini untuk menampilkan daftar benda ya. Dan oh ya teman-teman, di aplikasi Nurul ini juga belum bisa mendeskripsikan foto ya. Jadi belum seperti Solivan Plus ataupun Envision AI gitu. Aku sih berharapnya ya teman-teman, semoga kedepannya aplikasi Nurul ini bisa menjadi aplikasi yang sangat lengkap. Jadi dalam satu aplikasi ada berbagai fitur yang tersedia gitu teman-teman. Semoga nanti pengembang aplikasinya bisa lebih mengembangkan aplikasi ini agar bisa lebih Pemberitahuan baru dari WhatsApp pesan baik dan lagi gitu. Sejauh ini sih aplikasi ini udah cukup akurat ya teman-teman. Kemarin aku baca tulisan juga sudah akurat gitu karena aku tahu itu isinya apa. Ya aku tahu gitu itu buku apa. Menampilkan daftar orang, tampilkan daftar orang. Fitur ini berfungsi untuk setting daftar orang agar bisa digunakan untuk mencari nama orang. Nah ini buat nama ya guys. Jadi nggak tahu ini gimana ya, coba kita buka. Nurul. Harus Kembali ke kita halaman utama. jepret Belum ada dulu. wajah orang yang terdaftar. BTN kembali. Tombol dengan show daftar wajah. Daftar orang. Show daftar wajah. Tombol. Oh ini nanti kita jepret dulu ya guys, mungkin orangnya. Nah nanti kita kasih nama. Jadi kalau misalnya ada orang itu, nanti dia langsung kasih tahu gitu ya, nama orangnya siapa. Mungkin ya guys. Daftar orang terdekat. Kembali ke halaman utama. Tombol. Nah ini kita klik yang kembali ke halaman utama. Jangan klik tombol kembali bawaan Android ya guys, nanti malah keluar dia. Halaman utama aktif. Nah langsung halaman utama dia. Jadi gitu teman-teman. Mungkin ya nanti disebutin gitu kalau ada orang ya. Apa? Pintu, jendela, anak. Menyebutkan nama Kompas aktifkan mode Kompas membaca Kompas menyebutkan nama orang siapa orang itu. Menyebutkan nama orang siapa orang itu. Nah ini bisa. Kompas aktifkan mode Kompas untuk membantu menunjukkan arah utara, barat, timur, dan selatan. Kompas. Nah ini ya Kompas ya guys, tapi aku sendiri kemarin udah nyoba ini nggak dikasih tahu guys. Nggak tahu apakah aku yang kurang paham cara menggunakannya, karena sih katanya ini harus di ini ya posisi datar, nggak tahu harus digimanain gitu. Aku sih pegang ponsel ya biasa-biasa aja sih, dipegangin. Membaca ekspresi orang, bagaimana emosi orang di depan. Ekspresi, jadi gini guys, ini misal nih kita tuh lagi berekspresi datar. Nah ini nanti dia bilang datar gitu. Atau lagi berekspresi senang, sedih, ataupun yang lain-lain. Membaca tapang wajah, apakah orang di depan terlihat seperti orang baik tidak baik. Masih uji coba. Nah ini tampang wajah terlihat baik atau tidak baik. Ya gak tahu ya, ini tuh aku juga kurang paham, tapi sejauh ini yang kemarin aku coba, jadi kayak nanti tuh arahin aja ke muka gitu guys. Nah nanti dia bilang tidak baik atau buruk atau gimana. Hijau, membaca
membaca tapang wajah. Apakah orang di depan terlihat seperti orang baik tidak baik? Syarat default. Apakah dia baik atau tidak baik gitu guys. Tapi ya kalau saran aku ya fitur ini jangan digunakan ya, karena katanya kan ini juga masih dalam pengujian gitu. Memang sih kalau bisa dipakainya bisa, cuman kayak mikirnya gini loh, kalau aku kan kita tuh nggak bisa menilai orang gitu ya, takutnya nanti dia nggak akurat gitu kan, kata nanti malah suuzon gitu, dibilangnya tidak baik padahal dia baik ya gitu. Teman-teman pasti tahu lah Di jalan fitur ini masih uji coba. di jalan. Nah ini kurang tahu maksudnya buat mengarahkan kita ke jalan atau gimana. Warna apa warna di depan? Warna, nah ini warna ya guys, tapi ini sih dia nyebutinnya coklat terus. Nggak tahu apakah di rumah aku ini mungkin dominannya coklat mungkin ya, jadi dia nyebutinnya coklat terus gitu. Informasi jam berapa sekarang? Informasi jam, ya ini bisa ngasih tahu sekarang jam berapa. Informasi tanggal hari. Dan ini akurat ya guys. Informasi tanggal hari, ya buat ngasih tahu tanggal. Informasi ramalan cuaca, berikan informasi ramalan cuaca. Ini ramalan cuaca, tapi katanya sih Nurul nggak bisa mengakses lokasi kakak terus, ini nggak tahu. Memberikan nama daerah ini di mana kita berada. Memberikan nama daerah, tapi tetap sama juga guys. Padahal untuk perizinan lokasi dan lokasinya udah aku aktifkan juga, ini masih tetap nggak bisa. Mengaktifkan mode Quran, aktifkan mode Quran. Mengaktifkan mode Quran ini belum dicoba ya guys. Coba buka. Halaman Quran aktif. Halaman kembali ke halaman. Petunjuk tombol perintah suara. Halaman Quran. Petunjuk tombol. Petunjuk singkat halaman Quran. Halaman Quran ini berfungsi khusus untuk kakak yang muslim atau muslimah. Halaman Quran hanya disupport menggunakan perintah suara. Nurul dapat membantu memutarkan murattal surah-surah Quran dan juga memberikan penjelasan singkat mengenai surah tersebut. Untuk mendengar penjelasan singkat suatu surah, ucapkan perintah suara berikut. Tolong jelaskan surah yang punya arti matahari. Untuk mendengarkan murattal dari suatu surah, ucapkan perintah suara berikut. Tolong bacakan surah yang punya arti wanita. Jika kakak tidak mengetahui nama surah atau nama arti surah, kakak dapat melakukan berdasarkan urutan keberapa surah tersebut terletak di Quran. Contoh, untuk mendengar penjelasan singkat suatu surah di urutan tertentu, ucapkan perintah suara berikut. Tolong jelaskan itu. Kita coba ya. Bacakan surat An-Nisa. Rekaman berikutnya disenyapkan. Mikrofon sedang rekaman berikutnya disenyapkan. Jika Anda ingin melanjutkan. Jika Anda ingin tetap merekam dengan suara, pastikan mikrofon tersedia. Lanjutkan rekaman berikutnya. Mikrofon sedang digunakan oleh aplikasi lain sekarang. Jika lanjutkan rekaman berikutnya dilanjutkan. Nurul, halaman Quran perintah suara. Tekan tahan lalu kembali Nggak tombol. bisa ya guys, Layar aku utama. lagi merekam. OneDrive. Oh sorry malah keluar. Nurul. Start apa dulu itu nanda halaman utama aktif. Ini coba, Bayangan kenalan dan salin luas data luas jeda hentikan. syukur Kembali masih gitu tombol. guys. Apakah input menyebutkan benda? Kompas membaca Jadi Al-Quran itu kita bisa mendengarkan murattal di ya. jalan fitur warna apa warna informasi ramalan cuaca mengaktifkan mode Quran mengaktifkan mode Alkitab aktif cek default. Alkitab ya, ini ya mungkin hampir mirip juga dengan Al-Quran tadi ya, bisa memutarkan Alkitab gitu bagi teman-teman yang non muslim. Kita silakan nyalakan lampu. Ini buat nyalain senter HP guys, nanti bisa kalau diklik nanti senter HP-nya bakal langsung nyala, dan kalau matikan lampu cek default. diklik matikan lampu nanti senternya juga akan langsung mati. Cermin ajaib Nurul, tolong lihat aku, fitur ini masih dalam pengembangan. Cermin ajaib, nah ini aku juga kurang tahu guys, pas dicobain ini masih diem aja. Permainan Nurul, ayo main kuis, nanti aplikasinya bakal ngasih soal guys, kita jawabnya pakai perintah suara, cuman nggak bisa ya kalau sekarang karena aku lagi perekaman juga. Mendapatkan informasi sepengetahuan Nurul, apa yang kau tahu dari titik nggak tahu guys, aku juga bingung, pas kemarin dicoba masih nggak tahu juga. Mendapatkan CPU normal, mendapatkan informasi dari internet, cari Ini nggak tahu juga. CPU normal tentang kami. CPU normal untuk menggunakan tenaga normal. Karakter CPU yang nggak tahu ya, CPU buat apa guys. wajah apakah menampilkan daftar Oke, coba kita coba salah satu fitur ya guys. Fitur yang pertama dulu. Mohon maaf kalau misalnya videonya akan terlalu panjang karena ternyata kemarin ada orang atau temen aku yang bilang katanya dia tahu aplikasi ini, namun dia tidak tahu, kurang paham gitu cara pakainya. Jadi sekalian aku akan ya memberitahu cara memakai fitur yang aku ketahui. Oke? menyebutkan kompas menampilkan Yang kompas ini aku nggak tahu ya guys. membacakan tulisan petunjuk tombol
Oke, coba kita bacakan tulisan. Oke, aku akan mengarahkan dia ke sebuah kalender ya guys. Kalender ini. Nah, ini ada kalender. Oke, semoga terlihat ya sama dianya. Ini kameranya harus pas ya. Oke guys, kita klik 1, 2, 3. Nurul. Tunggu ya. Enggak dibacakan ya. Halaman membaca tulis. Kembali ke halaman. Oke, tekan untuk membaca tombol. 3.910 inci 11 12 13 kaki ari 18.920 21 kaki 26 23 4 56 Jumadil Rajab SRKJS 4 inci 5 67 11 12 13 1141 15 16 17 18 19 20 25 derajat 20 halaman membaca kembali ke halaman 3 2200 12 T 13 11 kaki 1 19 20 26 27 19 10 10 3 34 F. Nah ini ya guys, kalau diarahkan ke tulisan nanti akan jadi seperti ini. Dan ini juga senternya nyala ternyata. Mungkin karena pencahayaan di sini agak kurang ya. Halaman membaca tombol. Halaman kembali ke halaman utama. Baca tekan untuk membaca tombol. Akan arahkan ke mana ya? Ke sini aja deh. 5, 17 Y, 24, 1445 Juli 1445 19 2 O 20 26 27 28 29 30 Maret Prama 10 11 12 13 14 34 MSSRK 4 R 17 18 21 31 24 inci 25 2 Januari Juhadla MSSRK JSS 78 9 10 1112 7 R 14 15 16 17 Mei 12 1345 21 22 1 22 23 24 18 19 28 29 30 31 MSSRK 25 26 DZ LSYW pindah halaman utama aktif tombol. Bila ada kesulitan dapat bertanya pakai guys, ini agak cerewet ya. Oke, kita coba lagi fitur yang selanjutnya. Membacakan tulisan bahasa Inggris. Baca apakah ada orang pakai Vivo. Yang tulisan bahasa Inggris ini enggak ya guys. Ini coba yang apakah ada orang di depanku aja. Nurul. Satu laptop. Laptop ada guys. Satu papan luncur. Coba arahin ke muka kita. Satu manusia. Nah, ini Satu manusia. Dibilangnya satu manusia. Satu sekat kembali ke halaman awal tombol. Satu botol. Halaman utama aktif. Nah, ini emang suka masih agak ngaco guys dia. Padahal di rumahku ini gak ada laptop dan sikat gigi ya guys. Karena ini bukan di kamar mandi. Dan aku juga gak ada laptop gitu guys ya. Maklum aja, namanya juga aplikasi baru. Semoga nanti aplikasi ini akan lebih baik. Karena ini tuh, ini loh. Jadi keren banget. Karena dalam satu aplikasi banyak fitur-fitur yang tersedia gitu. Halaman pindah petunjuk bila ada kesulitan membacakan tulisan bahasa Inggris. Apakah ada orang di pintu, jendela, anak tangga, galon, Coba ya. listrik, kembali ke halaman awal tombol. Nih, kau coba arahin ke Satu aplik kompor. ini. Satu tutup botol. Padahal ini bukan tutup botol guys, ini pintu. Halaman utama aktif. Membacakan tulisan apakah ada pintu, jendela, menyebutkan benda, menampilkan daftar benda, menyebutkan benda ada apa di depan. Pintu, menyebutkan benda ada menampilkan daftar benda, tampilkan daftar benda, menyebutkan benda ada apa di depan. Nah, coba ya menyebutkan benda ini. Nurul. Ini tadi ada suara foto ya. Loading. Nah, kalau yang ini emang agak lama ya. Sabar aja guys. Deskripsi. Saya tidak melihat tulisan. Halaman utama aktif. Dia nggak bisa ya guys. Apakah ada orang pintu, Nggak tahu. menyebutkan benda, menyebutkan kompas, membaca tapang wajah. Apakah orang membaca ekspresi orang kompas aktif, menyebutkan nama orang siapa orang itu, menampilkan daftar benda, menyebutkan benda ada apa, pintu, jendela, anak tangga, menyebutkan kompas aktif, membaca ekspresi, membaca tapang wajah. Apakah membaca ekspresi Membaca ekspresi. Nah, coba ya ekspresi. Nah, kita nanti langsung aja arahin ke muka kita menggunakan kamera belakang. Oke. Semoga bisa. Nurul. Semoga bisa. Satu orang senang.
Satu orang senang. Senang katanya. Kembali ke halaman awal, tombol. Nah, ini udah nggak dibacain ya guys. Tapi ini kenapa? Satu orang marah. Satu orang marah. Dua orang marah. Satu orang marah. Satu orang marah. Satu orang marah. Nah, Halaman utama, pindah ke mode suara, tombol. sebenarnya kalau untuk ekspresi ini sudah cukup akurat sih teman-teman. Karena aku juga nyobain mengarahkan kemarin tuh ke adik aku, dan katanya sih ekspresinya senang gitu ya. Dan barusan juga aku coba menggunakan dua ekspresi, ya semoga aja bener ya ekspresi wajah aku kayak gitu. Jadi antara senang dan marah gitu. Nah, kalau yang marahnya sih kayaknya bener ya, karena barusan aku coba pakai ekspresi itu gitu. Tapi gak tahu juga sih, kalau salah kan malu-maluin ya kalau nanti bilang ke orang awas. Gitu, pokoknya ya harus tepat aja sih mungkin ya guys, arahin ke wajahnya. Apakah ada pintu menyebutkan benda? Menyebutkan nama kompas, membaca ekspres, membaca tampang wajah. Apakah orang di Nah, coba yang tampang ini ya guys, tapi kalau nanti hasilnya aneh ya maklum aja. Dan untuk tadi yang dua orang marah itu katanya kan gitu, itu kadang emang rada kurang akurat gitu guys, padahal aku di rumah ini lagi sendirian. Oke, kita arahin ke muka kita. Atau ya ini gimana kok bisa nebak gampang gitu ya. Nurul. Satu sepertinya baik. Satu sepertinya baik. Satu sepertinya baik. Satu sepertinya baik. Nah, ini dia bilang Satu sepertinya baik ya. Kembali ke halaman awal, tombol. Ya, Halaman utama aktif. nggak tahu ya ini kok bisa gitu ya dia nebak itu baik atau enggak. Heran aku juga guys. Gitu Apakah guys. pintu menyebutkan benda? Menampilkan daftar objek default. Padahal aslinya ya Menyebutkan itulah kompas ya guys aktif ya. membaca ekspresi, membaca di jalan fitur ini masih uji coba. Nah, yang di jalan ini nggak tahu ini harus jalan beneran atau gimana ya. Nurul. Kembali ke halaman awal, tombol. Ini kita jalan atau gimana? Satu manusia. Satu manusia. Ini kita jalan nggak tahu gimana atau gimana. Kurang tahu deh. Ya. Halaman utama aktif. Pindah-pindah ke mode Oke. tombol. Sekarang coba Petunjuk kita membaca apakah pintu menyebutkan benda? Menampilkan daftar, menyebutkan nama kompas coba aktif, yang membaca kompas aktifkan kompas ya mode guys. Mulai jalankan kompas tombol. Atau ini harus gimana? Baik, kita mulai. Paling datar kayak gini. Mungkin harus gini. Jadi ini menggunakan kamera belakang ya guys. Petunjuk tombol. Atau ya ini harus gimana ini? Karena nggak nyala. Mulai jalankan kompas tombol. Baik, kita mulai. Cuma Halaman kompas. Baik dong. Kembali tombol depan, tombol halaman kompas. Kembali ke halaman utama. Halaman utama aktif. Oke guys, mungkin Apakah ada orang di CPU normal untuk tentang kami? segitu aja ya untuk review kali ini. Mohon maaf Tombol. kalau videonya juga panjang. Ini takutnya terlalu kepanjangan teman-teman. Jadi aku akan hentikan. Bayangan pemberitahuan. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah like, comment, serta subscribe. Dan terus juga dukung channel ini agar channel ini makin bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran serta kritiknya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kasih saran juga nih untuk selanjutnya aku harus upload apa, karena jujur bingung banget guys gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.